Dragon Ball memang bukan anime yang mengandalkan cerita rumit atau penuh intrik. Dibandingkan dengan anime battle shonen yang lebih fokus pada narasi seperti Hunter x Hunter atau Full Metal Alchemist, daya tarik utama Dragon Ball ada di aksi dan humornya. Tapi meskipun ceritanya sederhana, hampir semua seri Dragon Ball sebelumnya setidaknya mampu menyelesaikan semua benang merah yang mereka buat. Nah, Dragon Ball Daima beda cerita. Hanya dengan 20 episode, seri ini justru jadi salah satu yang paling berantakan dalam sejarah franchise. Terlalu banyak karakter, konsep, dan alur cerita yang dijejalkan. Tapi nggak semua mendapatkan porsi yang cukup untuk benar-benar dikembangin. Memang ada hal yang keren yang berhasil dieksekusi, tapi di sisi lain, banyak elemen yang akhirnya terasa mubazir dan nggak ada gunanya sama sekali. Selama sebagian besar Dragon Ball Daima, Arinsu adalah karakter yang paling aktif dan menarik untuk diikuti. Dengan ambisi besar menjadi Supreme Demon King, dia yang sebenarnya menggerakkan cerita sejak awal, memanipulasi Gomah agar menyerang para Z-Fighters, menyusupkan Glorio ke tim mereka sebagai mata-mata, dan diam-diam mengadu domba semua pihak demi kepentingannya sendiri. Dengan Gomah yang ternyata lebih banyak jadi karakter komedi, Arinsu seolah siap menjadi villain utama di Daima. Tapi semua rencana liciknya berakhir sia-sia. Begitu Evil Third Eye mengubah Goma jadi monster brutal yang lebih kuat dari siapapun, Arinsu mendadak kehilangan peran pentingnya. Lebih parah lagi, tiba-tiba muncul pengungkapan bahwa dia sebenarnya bukan orang jahat, yang membuat semua intriknya terasa nggak ada gunanya. Memang, salah satu ciptaannya, Majinku, punya peran besar di akhir cerita, tapi itu tetap nggak cukup buat membenarkan betapa banyak waktu yang dihabiskan untuk memperlihatkan rencananya. Bahkan ketika akhirnya dia punya kesempatan untuk menjadi Raja Iblis seperti yang ia inginkan, Arinsu malah mundur begitu aja hanya karena gagal mendapatkan kekuatan dari Dragon Ball. Padahal Kingku juga lemah dan tetap mengandalkan Majindu. Semua ambisinya di awal terasa sia-sia begitu aja. Glorio sebenarnya punya semua elemen untuk jadi karakter penting di Dragon Ball Daima, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Sebagai salah satu dari dua anggota baru Dragon Team, dia muncul sejak episode 2, selalu terlihat di ending credits dan di awal cerita berhasil membangun aura misterius yang bikin penasaran. Puncaknya di episode 6, saat akhirnya terungkap bahwa dia diam-diam bekerja untuk Arinsu dan memanfaatkan Goku untuk mengumpulkan Dragon Ball. Tapi begitu statusnya sebagai pengkhianat terungkap, Glorio justru kehilangan peran pentingnya dalam cerita. Saat pertarungan Tamagami dimulai dan Vegeta kembali ke tim, dia mendadak jadi karakter sampingan yang nyaris nggak punya kontribusi apa-apa. Akibatnya, momen penebusan dosanya di klimaks cerita terasa hambar dan kurang greget. Hubungannya dengan Arinsu juga tidak pernah benar-benar dijelaskan. Dan yang lebih parah, chemistry-nya dengan Goku yang seharusnya menjadi alasan utama dia berubah hampir tidak dikembangkan. Konsep karakter pengkhianat yang menyusup ke tim pahlawan seharusnya bisa menjadi elemen cerita yang seru, tapi sayangnya Daima nggak benar-benar memanfaatkannya. Lebih mengecewakannya lagi, Glorio nggak harus menghadapi konsekuensi apapun setelah mengkhianati Arinsu dan memilih berpihak ke Goku dan kawan-kawan. Salah satu cerita yang bikin Dragon Ball menarik adalah bagian para pahlawannya yang jarang punya hubungan pribadi dengan musuh yang mereka hadapi. Kalau dipikir-pikir, satu-satunya contoh nyata di Dragon Ball Z adalah Vegeta dan Frieza. Tapi saat itu, menyebut Vegeta sebagai pahlawan rasanya agak dipaksakan. Makanya, ketika Dragon Ball Daima memperkenalkan Supreme Kai sebagai salah satu tokoh utama, lengkap dengan kakak adik yang ternyata jadi villain, ekspektasi pun langsung tinggi. Tapi hasilnya, nihil. Hubungan tiga saudara Glin ini hampir nggak dimanfaatkan sama sekali. Supreme Kai mendadak kehilangan peran pentingnya sejak episode 9. Dia baru ketemu saudara-saudaranya di penghujung cerita. Dan interaksi antara Arinsu dan Degesu pun hampir nggak ada. Saat akhirnya Supreme Kai bertemu dengan Degesu di alam iblis pertama, pertarungan mereka malah diselesaikan oleh Piccolo. Dan pertemuannya dengan Arinsu pun terasa sekedar lewat. Nggak ada konflik besar, nggak ada drama keluarga yang intens. Padahal ini kesempatan emas untuk membangun cerita yang lebih emosional. Daima udah menyiapkan fondasi yang menarik, tapi sayangnya gagal dieksekusi dengan baik.
Degesu sebenarnya punya potensi buat jadi villain yang menarik di Dragon Ball Daima. Dia muncul sejak episode 1 sebagai tangan kanan Raja Goma sekaligus adik dari Supreme Kai. Dari awal, udah ada petunjuk kalau dia punya ambisi besar untuk jadi Supreme Demon King. Tapi bukannya jadi antagonis rahasia yang mengguncang cerita, Degesu malah berakhir sebagai salah satu karakter paling gak berguna di franchise ini. Selama 3/4 pertama anime, dia nyaris nggak melakukan apa-apa selain menculik Dende untuk Gomah dan terjebak dalam berbagai adegan komedi bareng bosnya. Lalu, saat akhirnya mencoba mengambil alih kekuasaan, dia langsung dikalahkan dengan mudah dan sama sekali nggak memberikan dampak berarti. Di tengah jajaran karakter Daima yang sudah terlalu penuh, keberadaan Degesu dan ambisinya yang besar tapi kosong ini malah terasa membingungkan. Kenapa dia ada kalau akhirnya tidak berperan penting kan? Panzi adalah salah satu tambahan paling menarik di tim Dragon Ball dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai seorang putri Majin, dia punya desain yang keren, kepribadiannya yang asik, dan chemistry yang bagus dengan Goku. Meski bukan petarung, dia tetap bisa berkontribusi dengan caranya sendiri. Sayangnya, meski karakternya ditulis dengan baik, ceritanya justru tidak mendapat perlakuan yang sama. Saat pertama kali bergabung dengan Goku, Nahare, dan Glorio di episode 5, Panzi punya tujuan yang jelas. Mengalahkan Goma, membebaskan alam iblis ketiga, dan membantu ayahnya Raja Kadan menjadi Supreme Demon King. Tapi begitu Kadan akhirnya muncul di alam iblis pertama untuk membantu Goku di pertarungan terakhir, semua itu tiba-tiba seperti dilupakan begitu aja. Ketika saatnya memilih Supreme Demon King baru setelah Goma dikalahkan, Kadan bukan hanya tidak mencoba merebut posisi itu, tapi malah terkejut ketika ditawari jabatan sebagai menteri. Padahal dari awal itulah yang Panzi perjuangkan. Jadi semua usahanya selama ini buat apa? Salah satu hal unik dari Dragon Ball adalah sistem kekuatannya yang gak kaku. Berbeda dengan anime lain yang punya aturan ketat soal power scaling, Dragon Ball lebih fleksibel dengan karakter yang mendapatkan kekuatan dari berbagai sumber. Daima awalnya terlihat ingin membawa sesuatu yang baru dengan memperkenalkan Majin Magic, sebuah sistem kekuatan unik yang dijelaskan Panzi di episode 5. Menurutnya, setiap Majin punya jenis sihirnya sendiri yang bisa digunakan dalam pertempuran. Tapi setelah sistem ini diperkenalkan, hampir nggak ada kelanjutannya lagi. Satu-satunya contoh yang benar-benar diperlihatkan adalah petir milik Glorio dan telekinesis Panzi, dan keduanya begitu lemah hingga jarang digunakan. Nggak ada momen di mana Goku atau Vegeta dipaksa bertarung melawan musuh dengan kekuatan sihir spesifik yang bisa bikin pertarungan lebih kreatif. Bahkan, di salah satu adegan krusial ketika Panzi menyelamatkan Baby Dende, dia sama sekali nggak menggunakan telekinesisnya. Padahal itu momen yang sempurna untuk menunjukkan kekuatan Majin Magic. Sayang banget konsep yang awalnya terlihat menjanjikan ini malah terasa seperti ide yang dibuang begitu aja. Dari semua hal aneh di Dragon Ball Daima, pasukan Gendarmerie mungkin yang paling bikin bingung. Mereka baru muncul saat anime hampir tamat, cuma nongol di beberapa episode dan nggak ngapa-ngapain. Kalau tujuannya cuma buat komedi, bisa dimaklumi. Tapi masalahnya, mereka gagal total dalam hal itu, karena ini udah keempat kalinya Dragon Ball ngeparodi tropes tokusatsu yang sama. Sebagai pasukan paling elit di Gendarmerie, seharusnya mereka lebih kuat dibandingkan pasukan biasa, yang cuma jadi punching bag sepanjang seri. Tapi kenyataannya sama sekali enggak. Goku dan Vegeta dibuat kerepotan saat melawan pasukan Gendarmerie secara keseluruhan. Tapi pas giliran lawan kelima elit ini, Vegeta sendirian aja bisa menghajar mereka tanpa kesulitan. Kalau tujuannya sekedar buat lelucon, rasanya nggak perlu ada tambahan parodi superhero Jepang lagi. Apalagi Dragon Ball Super Chapter 104 baru aja memperkenalkan parodi yang kelima. Jadi keberadaan pasukan Gendarmerie ini ya bener-bener nggak ada gunanya. Dragon Ball Daima adalah salah satu seri paling ringan di franchise ini. Jadi cukup mengejutkan ketika anime ini tiba-tiba memperkenalkan sistem kasta ketat di alam iblis, di mana kelompok terbawa di alam iblis ketiga hidup dalam penindasan brutal. Premis ini sebenarnya punya potensi besar untuk dieksplorasi, apalagi oleh Dragon Ball. Tapi sayangnya tema soal kelas sosial dan diskriminasi ini langsung dibiarkan menguap begitu aja. Begitu Dragon Team meninggalkan alam iblis ketiga, isu penindasan ini benar-benar hilang tanpa jejak. Anime ini sama sekali nggak berusaha mengangkat lagi atau memberikan dampak lebih lanjut. Padahal, durasi mereka di sana juga nggak lama. Hanya sekitar 5 episode dari awal terungkap kondisi di alam iblis ketiga, sampai mereka pindah ke alam iblis kedua. Panzi, yang notabene adalah putri alam iblis ketiga, sebenarnya bisa jadi jembatan untuk tetap membawa isu ini ke dalam cerita. Tapi anehnya hal itu nggak terjadi.
Bahkan, Obedience Scholar di leher Panzi yang sempat jadi masalah besar bagi Dragon Team di awal, akhirnya diselesaikan dengan cara yang terlalu cepat dan gampang oleh Naharik. Kesimpulannya, Dragon Ball Daima sempat menyentuh sesuatu yang menarik, tapi langsung ditinggalkan begitu aja tanpa dampak berarti. Dari semua plot yang nggak kemana-mana di Dragon Ball Daima, salah satu yang paling bikin fans kecewa adalah Join Bucks. Pertama kali diperkenalkan di episode 4 dan dibeli langsung oleh Goku. Join Bucks ini bisa bikin dua orang yang memakannya menyatu jadi satu petarung super kuat. Wajar dong kalau fans langsung berharap bisa lihat Vegito, Gogeta, atau bahkan fusion baru antara Goku dan Vegeta di anime ini. Tapi ternyata, nihil. Sepanjang Daima, Join Bucks nggak pernah dipakai sama sekali, dan fusion pun nggak terjadi satu kali pun. Entah ini cuma jebakan buat ngeprank fans biar nggak menebak debut canon Super Saiyan 4, atau mungkin awalnya memang ada rencana buat mereka tapi akhirnya dibuang. Yang jelas, ini contoh klasik dari kebiasaan Dragon Ball yang sering banget ngelempar ide keren, tapi ujung-ujungnya nggak dimanfaatin sama sekali. Vegeta baru benar-benar punya peran penting di paruh kedua Dragon Ball Daima. Vegeta bisa dibilang mendapat perlakuan yang cukup baik di anime ini. Duelnya melawan Tamagami 2 dan Gomah punya kualitas animasi yang gila-gilaan. Dia akhirnya bisa pakai Super Saiyan 3 secara canon, dan interaksinya dengan Goku serta Bulma tetap ikonik. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya Vegeta, Piccolo, dan Bulma nggak perlu kan ada di Daima? Coba lihat kontribusi Vegeta di cerita ini. Dia cuma menang lawan Tamagami 2 dan pasukan Gendarmerie, dua musuh yang sebetulnya bisa dikalahin Goku dengan lebih mudah. Perannya sebagai rival Goku pun udah diisi dengan jauh lebih baik oleh Glorio di awal cerita. Bulma lucu sih, tapi pas masuk Kalami Bliss dia nggak ngapa-ngapain, apalagi dengan adanya Panzi yang udah cukup mengisi peran sebagai otak tim. Piccolo lebih parah lagi. Dia cuma berdiri di samping Goku dan Vegeta, kagum sama Neva, dan bahkan gagal total dalam menjalankan rencana Goku buat ngalahin Gomah. Singkatnya, ketiga karakter ini lebih terasa sebagai fanservice ketimbang punya fungsi nyata dalam cerita. Gimana menurut kalian?